bagi anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan orang-orang dewasa, dimanapun kalian berada. Kali ini Breakthrough Generation akan memberikan sebuah konsep sederhana tentang arti berserah dan pasrah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan mencoba membacakan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pertama yang Tuhan rindukan dalam hidup kita itulah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berserah dengan pasrah itu berbeda konotasinya, artinya Bapak Ibu. Kalau berserah itu artinya begini, saya punya sebuah jam tangan. Jam tangan ini berharga buat saya, tetapi saya mau serahkan kepada seseorang. Dan saya menyerahkannya bukan menyerahkan dengan tangan saya pegang tangan ini dan memegang jam tangan ini, tetapi berserah itunya menyerahkan totalitas dan saya tidak pegang lagi jam tangan ini, dan terserah orang itu mau menggunakan, mau dijual, mau disimpan ataupun diapapun juga, saya tidak punya hak atas jam tangan ini. Itu artinya berserah. Tetapi kalau pasrah itu artinya konotasinya kepada hal yang negatif, yaitu putus asa. Ya sudah Tuhan, bebanku terlalu besar, saya sudah capek, saya nggak ngerti lagi apa yang harus saya lakukan, saya putus asa Tuhan, dan aku pasrah dengan Engkau. Itu kata-kata yang bermakna tentang pasrah. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini ada 3 perintah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk kita melakukan sebuah konsep yang namanya berserah. Yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu artinya apa? Menyerahkan totalitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Engkau yang berdaulat atas hidup aku. Nah banyak saudara-saudara yang saya alami dalam pelayanan saya di dunia konseling. Kata-kata berserah itu tipis sekali. Aku udah berserah Bu Mila, aku sudah berserah Cimila. Berbagai pergumulan yang saya hadapi saya berserah, tapi toh Tuhan tidak menjawab. Justru Tuhan menunjukkan banyak masalah dalam hidup aku. Nah itu bukan berserah Bapak Ibu. Berserah itu adalah mengizinkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, dan janganlah bersandarkan kepada pengertianmu sendiri. Pengertian itu otak kita, pola pikir, dan apa yang kita selalu pikirkan itu ukurannya yang terbaik buat saya dan saudara. Nah, jangan bersandar kepada pemikiran kita, artinya sandarkan setiap kehidupan engkau. Sandar setiap jalan hidup pergumulan engkau itu kepada satu nama yang punya kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi pola pikir Allah dengan pola pikir manusia, jalan Allah dengan jalan kita itu jauh berbeda. Bagi kita itu masalah, bagi kita itu pergumulan, bagi kita itu sesuatu yang menyakitkan buat kita. Tetapi semua itu diizinkan Tuhan untuk menunjukkan siapa Kristus dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, alami Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu. Saat engkau mengalami Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu, engkau menggunakan kacamata iman engkau. Dan engkau tidak lagi melihat pergumulan itu menyakitkan hatimu, membuat engkau tertekan jiwamu, membuat tidak bisa tidur, depresi, segala macam. Permasalahan itu kita serahkan dengan Tuhan, belum selesai. Tapi di hatimu ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam melakukan setiap proses demi proses kehidupan pergumulan yang sedang dan akan engkau hadapi. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Aku itu artinya akui keberadaan Tuhan di hidup engkau. Lalu Tuhan akan mengerjakan setiap bagian demi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, kadangkala saya diizinkan menghadapi masalah juga Bapak Ibu. Saya dilukai, saya ditendang, saya dikecewakan, tetapi saya belajar dalam hidup saya. Saat tantangan itu terjadi, artinya saya itu sedang naik sebuah pohon yang tinggi. Nah, di atas pohon itu, angin topan badai itu banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Tetapi karena kita memegang, bersandar dengan pola pikir Allah, Allah lah yang bekerja menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Dan banyak hal yang tidak terpahami secara logika kita, Tuhan nyatakan teratur, dan itulah yang menyebabkan kita mengalami penyerahan secara total, bukan pasrah secara total. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama memegang sebuah konsep yang benar, yaitu berserah totalitas kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja, menolong kita, dan menjadikan kita menjadi lebih dari seorang pemenang. Jangan menerima firman ini secara logikamu, telingamu, tetapi masukkan dalam hatimu dan lakukan itu menjadi rema dalam saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.